Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaanmu hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat. Dan marilah kita melanjutkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Masih di tema 8, subtema 2. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 3. Masih dengan Pak Joko. Mari siapkan semua peralatanmu, buku paket, buku tulis, dan semua semangatmu. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini. Dayu dan ayahnya sedang berdiskusi atau ngobrol dengan seorang badut. Badut ini bekerja di sebuah mall. Dia bekerja mulai jam 15 sampai jam 21 malam hari. Di pagi hari, si badut ini bekerja di taman tidak jauh dekat dengan mall tersebut. Nah, tahukah kamu bahwa badut adalah pekerjaan yang memberikan jasa? Nah, kita lihat diskusi teman-teman Dayu berikut ini. Pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota. Ya, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan yang saling berkaitan dalam suatu kegiatan ekonomi ya? Ayo kita cari tahu. Anak-anak masih ingat dengan definisi atau arti dari kegiatan ekonomi? Betul sekali, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Kamu juga masih ingatkah dengan kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3? Betul sekali, kegiatan ekonomi dibagi menjadi kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Coba nanti bukunya dibuka lagi. Nah, kali ini untuk gambar berikut silahkan diamati. Gambar berikut menunjukkan tentang produksi buku, distribusi buku, dan konsumsi buku. Nah, ini dibuat di pabrik ya anak-anak untuk bukunya, kemudian distribusikan kepada murid-murid sekolah, dan murid-murid sekolah menggunakannya untuk belajar. Nah, 3 gambar ini merupakan kegiatan ekonomi anak-anak. Dalam memproduksi buku, seorang produsen melibatkan banyak pekerja. Di antaranya ada penulis buku, ada yang menata isi buku, ada yang menggambar isi buku, ada yang mencetak, ada yang menjilid, ada yang menata buku dalam kardus, ada sopir yang mengantar ke toko-toko buku, dan lain sebagainya. Nah, coba sekarang tentukan satu pekerjaan dalam produksi buku tersebut dan syarat apa untuk bisa bekerja di bidang tersebut. Sebagai contoh, umpamanya sopir. Sopir harus mempunyai kemampuan mengendarai mobil dan juga mempunyai surat izin mengemudi, itu syaratnya. Nah, kamu tentukan yang lain untuk pekerjaan yang ada di produksi buku dan tulislah syarat-syaratnya di buku tugasmu. Anak-anak, buku merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh seorang pelajar. Nah, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terkenal sebagai kota pelajar. Nah, pelajar di Yogyakarta itu banyak sekali karakteristiknya. Coba sekarang perhatikan gambar anak-anak yang sedang berdiskusi berikut ini. Perhatikan dengan sesama. Ternyata kalau dicermati, anak-anak tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, mulai keragaman fisik, suku, agama, dan lain sebagainya, bahkan keragaman suku. Nah, ini dapat ditemukan di Yogyakarta karena Yogyakarta banyak dituju untuk belajar. Banyak belajar dari suku lain, agama lain yang berkumpul di Yogyakarta untuk belajar. Sekarang kita diskusikan mengenai keragaman karakteristik di sekolah. Ada beberapa perbedaan yang sering kita temukan di sekolah. Yang pertama, berbeda suku, berbeda agama, berbeda ciri fisik, juga berbeda kegemaran. Nah, kita di satu sekolah mungkin akan mempunyai banyak perbedaan-perbedaan itu. Tapi bagaimana sikap kita dengan perbedaan-perbedaan tersebut? Sikap kita terhadap keragaman di sekolah, yang pertama,
Kita harus bertoleransi kepada teman, saling membantu, tidak membeda-bedakan, harus rukun, dan harus saling bisa bekerja sama. Itu akan membuat kita semua menjadi nyaman. Itu sikap kita yang harus kita terapkan dengan adanya keragaman di lingkungan sekolah. Apa toh manfaat keragaman karakteristik di sekolah? Yang pertama, siswa belajar bersosialisasi. Seorang siswa harus bisa berkomunikasi, berbicara, dan bergaul dengan temannya walaupun berbeda suku, agama, dan lain sebagainya. Ini akan menjadikan seorang siswa mampu bersosialisasi dengan siapapun dengan adanya perbedaan tersebut. Yang kedua, siswa belajar mencintai keragaman. Dengan adanya keragaman dan perbedaannya di sekolah, diharapkan siswa-siswa dapat mencintai keragaman tersebut karena itu merupakan kekayaan bangsa dan kita masih tetap satu saudara dan masih satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, siswa belajar memahami perbedaan dan harus mengerti bahwa perbedaan itu ada di sekitar kita dan itu harus kita terima dan kita hargai dan kita syukuri sebagai suatu kekayaan bangsa Indonesia. Anak-anak, selain Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, ternyata banyak legenda-legenda atau cerita-cerita tentang asal-usul suatu tempat. Nah, kali ini kita akan membaca mengenai sebuah cerita, yaitu mengenai asal-usul Kali Gajah Wong. Silahkan dibaca mandiri di buku paket halaman 91 sampai dengan 93. Dipahami dan dicermati kisah menarik ini anak-anak. Kemudian kamu cermati tokoh-tokoh yang ada dalam cerita asal-usul Kali Gajah Wong. Kemudian adakah tokoh protagonis dan antagonisnya? Nah, banyak membaca ya anak-anak, banyak cerita-cerita menarik yang ada di sekitar kita dan ada di buku kita. Itu dulu yang Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Tetap semangat belajar, banyak membaca, jaga kesehatan, patuh pada bimbingan orang tua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.